Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrila Stiva Patita, NIM 20201011. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 7. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang anatomi bunga, di mana di video ini akan membahas tentang pengertian bunga, struktur anatomi bunga, fase perkembangan bunga, dan jaringan pembuluh. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian bunga. Bunga merupakan alat reproduksi angiospermae yang dibentuk oleh meristem ujung khusus yang berkembang dari ujung pucuk vegetatif setelah dirangsang oleh faktor internal dan eksternal untuk keperluan itu. Bunga yang mempunyai kelopak, mahkota, stamen, dan putik disebut bunga lengkap. Namun, kebanyakan bunga mempunyai struktur yang tidak lengkap, misalnya tidak mempunyai salah satu alat kelamin atau keduanya. Bila hanya mempunyai alat kelamin jantan disebut bunga jantan, dan sebaliknya, bila hanya mempunyai alat kelamin betina disebut bunga betina. Menurut botaniawan, bunga adalah sepotong batang atau cabang dengan sekumpulan daun yang mengalami metamorfosis yang berhubungan dengan fungsinya untuk bereproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Chandra Artani, NIM 20201022. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi bunga. Bagian-bagian bunga secara umum meliputi bagian mahkota, bagian putik, bagian benang sari, bagian kelopak bunga, bagian bakal biji, bagian tangkai bunga, dan juga bagian dasar bunga sebagai berikut. 1. Benang sari atau stamen. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari, dan pada ujung tangkai sari, kepala sari atau bagian biasanya terdiri dari 4 kotak sari, disebut mikrosporangia. Perkembangan mikrosporangia dan spora haploid yang terkandung di dalamnya yaitu serbuk sari mirip dengan mikrosporangia pada tumbuhan Gymnospermae seperti pinus dan lumut. Serbuk sari dilepaskan dari anter lalu jatuh atau terbawa oleh agen eksternal, angin, air, atau hewan ke putik bunga yang sama maupun bunga lain sehingga terjadi penyerbukan. A. Kepala sari atau antera. Kepala sari adalah bagian paling ujung di tangkai sari. Di dalam kepala sari terdapat ruang-ruang yang berfungsi sebagai penampung serbuk sari. B. Tangkai sari atau filamen. Tangkai sari adalah bagian dari benang sari yang berfungsi untuk membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga, sehingga kemungkinan kepala sari mudah terkena angin atau tersentuh serangga atau serbuk sari dapat bertemu dengan putik. C. Tepung sari atau polen. Tepung sari adalah bagian dari benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan pada saat proses penyerbukan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Sumadri, NIM 20201030. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, putik atau pistil. Putik adalah sebuah organ pada bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina pada reproduksi seksual pada tumbuhan. Putik pada umumnya terletak di bagian tengah-tengah bunga. Putik mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan. Yang kedua, mahkota bunga atau korola. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang umumnya memiliki warna yang mencolok. Hal ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga bunga, melancarkan proses penyerbukan. Mahkota bunga merupakan hasil modifikasi dari daun muda yang kemudian memiliki warna-warna yang cerah dan menjadi bagian dari organ bunga. Yang ketiga, bangkai biji atau okulum. Bangkai biji adalah bagian yang apabila terjadi pembuahan dan perkembangan bakal menjadi biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat pertumbuhan sel-sel telur.
Yang keempat, kelompok bunga atau kalyek. Kelompok bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelompok bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan kata terbuka jika mahkota mekar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Supriyanto, nomor induk mahasiswa 202010007. Dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian bawah dari bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang tepat berada di bagian bawah bunga yang merupakan pendukung terakhir dari cabang bunga. Fase perkembangan bunga. Proses perkembangan bunga. Bunga biasa tumbuh pada tanaman. Pada tanaman terdapat organ untuk berkembang biaknya benih atau bibit bunga. Berkembangnya bunga melalui proses penyerbukan, yaitu berpindahnya bibit jantan atau male gametes pada bibit betina atau pamale gametes, dan menghasilkan sel baru yang disebut buah atau biji. Penyerbukan atau polinasi merupakan suatu proses perkembangan biaknya tanaman bunga, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari sampai ke kepala putik dengan dibawa oleh perantaranya. Berdasarkan perantaranya, polinator penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Penyerbukan oleh angin. Angin berguna untuk bergeraknya atau berpindahnya serbuk sari dengan sendirinya pada bunga yang lain. Ciri-ciri bunga yang diserbukkan oleh angin yaitu 1. Bunga tidak berwarna. 2. Tidak mempunyai kelenjar madu. 3. Serbuk sari banyak dan ringan. 4. Tangkai sari panjang dengan kepala sari besar. 5. Mempunyai putik yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Chandra Artani, NIM 202010022. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu yang kedua, penyerbukan oleh hewan. Hewan yang beraksi dalam proses penyerbukan adalah jenis serangga seperti kupu-kupu, sengatan atau lebah. Hewan-hewan ini yang membawa serbuk sari dari suatu bunga ke bunga yang lain. Ciri bunga yang diserbukan oleh hewan ini adalah 1. Mahkota bunga berwarna-warni. 2. Berbau harum. 3. Menghasilkan kelenjar madu. 4. Serbuk sari berlendir sehingga madu melekat. 5. Putik tersembunyi di selendir proses penyerbukan. Yang ketiga, penyerbukan oleh air. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam dalam air. Air berguna sekali dalam proses reproduksi bunga karena air juga dapat menyerbukan bibit bunga tersebut. 4. Penyerbukan oleh manusia, yaitu penyerbukan yang dilakukan karena pertolongan manusia melakukan pencangkokan atau penyilangan antara satu bunga dengan bunga yang lainnya untuk memperbanyak tumbuhan bunga. Kelima, jaringan pembuluh. Kebanyakan bunga berkas pembuluh yang menuju setiap organ berdivergensi dari silinder pembuluh sentral di taraf yang berbeda pada dalam bunga. Pada stamen biasanya hanya ada satu berkas pembuluh, namun beberapa familia memiliki keaksanan dalam daun yakni berjumlah 3-4 berkas per stamen. Terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami tentang anatomi bunga. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.